Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih lanjut tentang Python-nya ya, belum masuk ke fisika-fisikanya. Mungkin mulai minggu depan ada sedikit-sedikit mulai masuk ke fisikanya. Nah, kita lanjut dulu ke if, elif, dan else. Sebenarnya ini semua masuknya adalah logika matematika. Jadi kalau misalkan kalian pakai Python itu bisa membaca logika matematika yang kayak ini loh. Jika maka, tahu kan? Jika bla 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 maka bla bla bla. Nah sekarang perhatikan, coba dibuka di GCR, materinya sudah saya bagikan. Silakan dibuka Jupyter Notebook-nya. Yang telat nggak apa-apa, kita tinggalin aja. Nanti biar nyusul sendiri. Oh iya, maaf. Dikelilingkan. Ya. Silakan diisi dulu. Oke, ada tulisan. Perhatikan dulu ya. Lapar sama dengan false. Maksudnya adalah pernyataan lapar itu salah. Jadi sekarang kan yang lapar orang nih atau enggak hewan, terserah lah ya. Sekarang sedang tidak lapar. Berarti tulisannya adalah lapar sama dengan false. Nah sekarang gini logikanya, ini kalau kamu mau enter lagi boleh nggak apa-apa. Kalau lapar maka print minta makan. Selain itu berarti dia sudah kenyang. Nah itu yang disebut dengan logika matematika yang terbaca sama Python. Sekarang pernyataannya, di kenyataannya nih dikasih codingnya sama orangnya lapar itu false. Berarti sekarang sedang tidak lapar dong. Nah, maka kalau saya kasih Python comment seperti ini yang if bla bla bla, yang keluar itu outputnya apa? Yang mana? Sudah kenyang kan sedang tidak lapar. Ya. Jadi dia bisa ngebaca logika matematika seperti ini. Nah sekarang kalau misalkan nggak usah itunya rusak, bawahnya udah gitu aja, biarin aja, nggak bisa di itu lagi, susah Ki, udah biarin aja. Udah. Oke, paham nggak sampai sini logikanya dulu? Oke, sekarang kita lanjut ke input nomor 3 dulu aja. Nih, yang bawah. Lapar sama dengan minta makan tuh. Lapar true. Jadi kondisi lapar itu benar. Berarti yang sekarang lagi lapar dong. Nah, kalau sekarang lagi lapar, maka yang keluar adalah kenapa dia minta makan. Karena kalau lapar disuruhnya print minta makan gitu. Kalau enggak lapar berarti sudah kenyang. Nah, sekarang kalau tulisannya begini, if kalau 6 lebih besar dari 4, maka Anda benar. Coba. Benar nggak? Oke, nah sekarang saya ganti, kurang dari 4. Salah. Nggak mau ngebaca dia. Nggak mau ngebaca, karena dia nggak dikasih pilihan. Apa pilihannya? Misalkan kita pakai else. Langsung. Jangan ditutup, nggak usah ditutup, langsung aja. Else, jangan lupa titik 2-nya ya. Else, enter. Nah, else enter apa? Print apa maunya? Ya, salah. Terserah itu mau apapun ya. Yang mana? Yang enter print ya. Enggak, kalau kayak gini juga bisa. Kalau nggak pakai titik 2, error. Ini juga sama. Kalau ini nggak pakai titik 2, error. Jadi harus pakai titik 2. Nah, kalau ininya dimundurin, error. Ini juga sama. Kalau dimundurin, error. Ya, di tab. Tapi kalau misalnya lagi diketik manual, ini langsung enter tuh langsung udah nge-tab dia, karena dia udah ngebaca if. Nih,
Pokoknya kalau dia berubah warna jadi hijau tebal, berarti dia kebaca. Tapi kalau misalkan nggak berubah warna, jadi ini I-nya besar, dia nggak akan ngebaca. Nah, invalid syntax. I-nya itu harus diganti jadi I kecil. Baru dia berubah warnanya. Pengaruh. Memang Python kayak gitu kan. Ini segini tuh mending. Belum yang C++, yang apa? Selain C++ tuh sisanya pokoknya kaku banget gitu. Kalau Python tuh mending, dia kayak dikasih tahu gitu sintaksnya yang salah yang mana atau errornya gara-gara apa. Gitu. Salah. Nah, sekarang nanti boleh dicoba ya. Itu kan maksudnya kalian akan saya kasih PR buat nyatet lagi aja. Jadi pakai bahasa kalian sehari-hari gitu. Maksudnya nggak usah, tapi nggak usah pakai bahasa gaul. Maksudnya catatannya tuh silakan catat yang ada di sini sesuai dengan pemahaman kalian. Kayak minggu kemarin. Nah, sekarang lihat dulu. Saya punya umur, ada bayi ya. Umur bayi bukan umur orang aja, berarti umur orang. Nah, saya tahu umur orangnya itu 23. Terus saya kasih komen sama si Python, ini saya punya data umur orang tuh 23, tapi coba kamu evaluasi. Nah, kalau misalkan umurnya kurang dari sama dengan 23, maka dia termasuknya remaja. Kalau dia, enggak deh gini aja ya, biar ada bedanya. Ini sama dengan, kita sama dengan kan. Ya. Ini ngaruh nggak, coba lihat. Nah, kalau misalkan umurnya sama dengan 23, berarti dia dewasa. Tapi kalau selain kurang dari 23 dan sama dengan 23, maka dia masuknya tua. Nah, terus saya minta Python untuk evaluasi ini, maka yang akan keluar adalah kenapa dewasa? Iya, ini umur orangnya 23. Iya kan? Terus di sininya umur 23 itu dia masuknya kategori apa? Nggak bisa ditutup. Ini 23 masuk kategori dewasa. Nah, saya suruh evaluasi. Nah, tuh. Kenapa error? Nih, lihat. Line 5 ada yang error. Line 5 elif umur 23. Ini kita berarti langsung spesifik ke yang kelima. Nih. Tuh, nggak bisa lagi. Name umur is not defined. Berarti, lihat ini umur orang. Ini umur. Kan nggak sinkron dia. Jadi dia nggak bisa ngebaca kan. Berarti dia harus ditambahin orang. Samain sama yang atas. Habis itu, nah baru kebaca. Dia masuknya adalah dewasa. Nah ini di Python, kalau misalkan tanda sama dengan doang, dia nggak bisa kebaca. Invalid syntax. Jadi kalau harus dua. Jadi kalau membandingkan sesuatu dengan sesuatu, angka sama angka atau variabel dengan data, itu sama dengannya harus dua. Nah kita bisa pakai satu sama dengan tuh kalau untuk mendefinisikan variabel kayak string. Misalkan mata kuliah sama dengan fisika dasar, fisika matematika, terus apa lagi? Fisika komputasi. Nah, itu dipakai untuk string atau misalkan buat mendefinisikan kayak gini nih. Umur orang sama dengan 23. Ini kan umur orang itu variabel ya. Sama dengan nilainya berapa. Nah, itu pakai sama dengan 1. Tapi kalau misalkan membandingkan dua nilai, harus pakai kayak gini. Ntar di bawahnya ada sih. Nanti ya saya tunjukin lagi. Nih berarti harus pakai double sama dengan. Ya, pakai double sama dengan. Nah, sekarang silakan coba codingannya sendiri. Saya kasih persoalan ya. Bisa, apa aja terserah. Yang mana yang ini? Ini kan tidak didefinisikan berapa nilainya. Jadi makanya saya langsung print tua. Tapi kalau misalkan mau didefinisikan yang tua itu yang lebih dari 23 boleh. Bisa gini.
else misal ya, umur orang sama dengan lebih dari 23. Maka print tua. Tuh, lihat. Invalid syntax. Line 7 else umur orang 23. Kenapa dia nggak kebaca? Else itu membacanya selain 2 yang atas. Jadi dia nggak usah dikasih komen. Nah, mana tadi? Udah aja langsung ngebacanya, pokoknya selain 2 yang atas, maka jawabannya yang tua. Kalau nggak termasuk 2 kategori yang atas, berarti jawabannya sisanya. Nah, sekarang saya ngasih dulu latihan ya, biar kalian agak mikir gitu. Ini ada 3 kategori. Kalau misalkan umurnya kurang dari 13, maka dia termasuk kelas SD. Bukan, level SD, bukan kelas ya, level SD. Kalau umurnya kurang dari sama dengan 13, lebih dari 13 sampai berapa ya? SMP tuh 13 sampai berapa? 13 sampai 15. Oh, berarti ini kurang dari ya, jangan sama dengan. Maka level SMP. Terus umur 16 sampai 18 level SMA. Kalau itu selain itu else sudah selesai 12 tahun sekolah. Nah, silakan cari codingannya. Coba-coba aja. Dewasa itu kategori namanya. Kita bikin sendiri, ngarang sendiri kategorinya. Sama dengannya, kita taruh di yang mana? Iya. Yang dewasa ini bisa diganti-ganti sama yang itu tuh. Level SD, level apa gitu. Nah, ini yang kita bikin-bikin. Ngarang sesuai dengan kategorinya. Kalau 23-nya jadi 24 itu jadi tua kan? Iya. Nih, umur orangnya jadi 24. Jadi tua. Jadi itu variabel bebasnya ya? Variabel bebasnya. Ini adalah kategorinya. Atau enggak, biar enggak bingung, ininya dihapus aja dulu. Oh, harus di ini dulu lagi. Enggak, ini tergantung yang if, elif sama else itu adalah kategorisasi. Itu kamu yang nentuin. Mau gimana? Umur orang itu bebas, mau digimanain aja, ubah aja. 27, dievaluasi aja sendiri, misalkan 12 tahun. Masuknya remaja. Dicoba-coba aja ya. Ini diganti aja ya. Kebanyakan. Terlalu susah. Umur lebih dari 15
Elifnya 2 bisa. Level apa ya? Sama dengan ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Gini maksudnya. Ini. Ya bisa, itu mah bebas. Tapi kalau sama dengan itu harus 2 kali nulisnya. Usia berapa tuh katanya? 13 ya? Kurang dari 13. Kak. Ya, ini juga saya mau nyobain. Elif. Soalnya itu ada jarak. Usia anak lebih dari sama apa-apa bebas. Ini sama dengan 13. Lebih dari 15. Ini kayaknya harusnya coba ya. Cobain dulu aja, saya juga belum nyobain. Coba kalau umurnya 16 Bu. Ntar dulu kita cobain dulu yang ini. 14. Ininya nggak kebaca nih. Nah ini dia makanya di sininya nggak kebaca.
Ada yang punya ide sampai pakai apa? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 15. Coba 14 ya kita cek. Ya, betul. Kalau 15 berarti dia masuknya SMP ya. Ya, kalau 16 dia masuknya ya oke. Kalau dia 10 tahun dia masuknya ya. Sip. Nah, lihat ini yang usia anak sebenarnya ini bebas mau gimana pun kalian namainnya, misalkan usia Tias, usia Rahmat, terserah pokoknya yang mau di evaluasi itu variabel apa. Ini kan variabel. Terus misalkan umurnya juga bebas. Misalkan kamu mau ngecek umurnya siapa? Rahmat umurnya berapa? 21? Enggak ya. Berapa Rahmat? 22 atau 20? Oke, sudah selesai belajar 9 tahun. Jadi yang biasanya agak susah adalah bikinan ininya nih. Nah, ini nggak bisa pakai spasi, kenapa? Iya, variabel ya. Variabel fungsi itu harus nyambung. Nah, kenapa yang ini kurang dari sama dengan 15, dia nggak kebaca, nggak harus ada batas kayak kalau di matematika nulisnya begini ya. X kurang dari 15, X lebih dari 13. Gini kan ya? Nah, ini berarti Python baca komen atasnya dulu. Jadi dia udah baca, oh kalau kurang dari 13 dia masuknya level SD. Nah, kalau kurang dari sama dengan 15, berarti yang 13 itu nggak masuk. Yang kategori kurang dari 13 itu nggak masuk. Dia udah mikir kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya ganti nih. Misalkan di sininya, perhatikan dulu, misalkan di sininya usia doang. Iya, dia tidak akan terdefinisi. Harus apa namanya tuh? Sinkron. Nah, sekarang masuk ke for. Jadi di Python itu ada fungsi atau sintaks namanya for. Misal nih ya, mylist. Ini mylist itu boleh diganti jadi begini. Terserah pokoknya boleh list saya. Ini kan nama list. List itu yang dipakai kurung siku ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini boleh diganti misalkan ini jadi B. Ini perhatikan dulu ya, ini nanti error dia. D, F, H, I, J. Nah, kalau misalkan saya eksekusi, saya shift enter, 9, oke. Maka dia akan error. Kenapa? Karena B is not defined. Makanya kalau huruf-huruf itu kita harus pakai, iya, bacanya dia string. Iya. Jadi list itu isinya bukan cuma angka ya. Oke. Masih error juga. My list, ini list saya. Ini my list, sinkron nggak? Nggak sinkron, berarti harus disinkronkan dulu. Oke. Nah, ini ngerti nggak sih? For number in list saya untuk angka di dalam list saya print number. Nah, dia akan ngebaca nggak kira-kira number? Kita cek ya. Jadi, kalau disuruh ketik number atau misalkan kita ketiknya 6 aja, ada singkatannya dia. Dia itu ngebaca semua isi. Nah, walaupun kita ubah jadi huruf. Jadi dia membaca semua yang ada di dalam apa tadi namanya? List. Iya. Nah, terus habis itu kalau misalkan diganti
Ini dihapus aja lah. Ntar ya. Biar langsung diganti aja. Kalau saya ganti yang ini, print number. Number. Nah, apa yang muncul? Nah, merah-merah. Atau ini berarti harus sama ya. Ah. Number. Ayo, print number. Untuk semua kata-kata yang ada di sini, di dalam list saya print number. Saya kurangin nih, numbernya ada berapa? Jadi sebenarnya dia memerintahkan semua data yang ada di dalam list itu diganti jadi number. Nah, itu. Makanya beda, ada kutip sama tidak ada kutip. Gitu. Oke, sekarang mulai ke yang bawah ya. Ini nanti latihannya di bawah. Yang lebih susah. For number in my list. Nah, berarti ini diganti. Tadi apa? List saya. List saya. If number, ini masih ingat apa? Yang kemarin apa? Yang kemarin banyak. Ngebagi modulo ya. Nah, modulo 2 sama dengan 1 artinya angkanya jika untuk angka di dalam atau untuk data di dalam list saya, jika datanya atau numbernya itu dibagi 2 sama dengan 1, artinya kalau dia dibagi 2 bersisa 1, oke, maka print numbernya itu nomor si yang bisa dibagi 2 terus bersisa 1. Nah, sekarang ini saya ubah dulu aja ya, balik lagi. Biar jadi angka aja. 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya rerun. Nah, dari list yang atas, yang bisa dibagi 2 bersisa 1 tuh angka apa aja? 3, 5. Berarti yang muncul nanti 3 dan 5. Nah, else selain itu, kalau misalkan tidak ada jawabannya atau salah, maka print angka lainnya. Jadi munculnya begini. Nah, ini yang belum saya pahami juga ya. Yang angka 1 dibagi 2 itu? Iya. Dia tidak bersisa 1 kan? Nah, Python itu rada ngaco di sana. Kayaknya mungkin pecahan itu kebacanya bersisa kali ya. Padahal kan sebenarnya kurang kan? Bukan bersisa gitu. Nah, coba lihat. Kenapa yang 2 tulisannya angka lainnya? Satu orang. Gimana, Rahmat atau Rifki? Nah, itu kan ketika ini kan ada L string F titik angka lainnya. Jadi ketika apa sih nomornya yang tidak bisa dibagi dan tidak menghasilkan 1, itu dipilihnya angka lainnya. Gitu. Iya betul. Iya boleh. Nah, kenapa munculnya di bagian 2? Karena angka 2 itu, iya, kalau mau dimunculkan angkanya, kita tulis gini. Misalnya, number. Ini di dalam string ya, termasuk angka lainnya. Nah, ini berubah nih. 2 termasuk angka lainnya. Ya. Nah, terus misalkan ininya dihilangkan F. Yang muncul adalah ya, dia ngeprint string. Print sesuatu ini yang ada di dalam kurung printnya. Tapi kalau misalkan dikasih function F, depannya pertemuan kemarin ya. Nah, baru ini bisa ngebaca data. Gitu. Nah, sekarang misalkan sisanya 0. Berarti yang muncul apa? 2 sama 4. Yang 1 berarti 1 termasuk angka lainnya. Oke, tuh.
Jadi begini. Kenapa 3 termasuk angka lainnya? Lihat ini kan if-nya. Jika angka 1, kan ini satunya dari mana sih Bu? Ini yang ini loh. List yang ini 1 sampai 5 diingat-ingat ya. 1 sampai 5. Nah, angka 1 dulu. 1 modulo 2. 1 dibagi 2, tidak bersisanya masih ada kan, kurang setengah malah. Berarti sisanya bukan 0. Berarti kalau bukan termasuk yang ini, maka yang dicetak adalah yang else, yang bawah. Jadi 1 termasuk angka lainnya. Kalau 2 benar kan? Dibagi 2 bersisa 0? Iya, maka yang di print itu ini fungsi numbernya. Nah, misal saya mau tambahin gini. Tulis angkanya titik 2. Maka nanti munculnya begini nih. Tulis angkanya titik 2 ini masuk ke dalam stringnya. Oke. Misalkan yang bisa dibagi 2 sama dengan 0 kita tuliskan sebagai angka genap. Titik 2. Berarti nanti terbacanya? Ya, angka genap 2. Nah, misalkan ini termasuk angka ganjil. Benar nggak? 1 termasuk angka ganjil kan? Tuh. 1 termasuk angka ganjil, 3 termasuk angka ganjil, 5 termasuk angka ganjil. Angka genapnya berarti 2 sama 4. Nah, sekarang kalau misalkan ini ditambah 6, 7, 8, 9, 10, maka yang bawah juga nanti ketika di rerun akan nambah. Enggak, if-nya kan kondisional. Angkanya berapapun. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau singkat, numbernya jadi 6, diingat-ingat ya. Ini dia tetap bisa kebaca. Asalkan dia konsisten. Seandainya ini tetap number di dalamnya, maka dia, nggak bisa. Ini harusnya nggak bisa nih. Harusnya nggak bisa. Kita rerun ya. Ini clear output. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan tadi kok yang ini? Ini yang bawah. Nih berarti ini di run dulu. Oke. Terus yang bawahnya kita run lagi. Oh, masih bisa. Kalau kayak gini masih bisa. Coba kalau gini ya. Number. Ada di satu bagian itu dia nggak bisa. Oh, masih bisa juga berarti. Coba di sini ya. Ini num and number. Maksud saya mau nunjukin ini nih. Ini yang 1 6, lalu yang lainnya dia number. Yang muncul 10 semua. Jadi dia tuh harus untuk bagian for in, untuk komen atau sintaks for and in, dia harus sama ya. Harus sama. Numbernya itu harus sinkron. Tapi kalau yang ini, if, sama yang di dalamnya 6, itu nggak masalah. Karena ini bisa di running ternyata. Oke. Nah, sekarang yang ini jawabannya apa nih? Input yang bawah nih. Tadi angkanya 1 sampai 10. Jika angkanya dibagi 3 bersisa 2, maka print angkanya berapa yang bisa dibagi 3 dan sisa 2? Dari 1 sampai 10 yang bisa dibagi 3 dan bersisa 2. Jangan lihat saya, lihat sono. Aduh, lihat sono, di saya nggak ada jawaban. 1 sampai 10
Yang bisa dibagi 3 sisa 2. 5, 5 sama 8. Sisanya nggak bisa. F angka sisanya. Coba kita cek ya. Error dulu. Tuh. Bukan my list. Tadi dibenerin jadi apa? Ini saya. Oke. Tuh. 2 masih bisa. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Ya, yang Python itu dia kurang kan sebenarnya kan? Benar nggak? 2 dibagi 3 berapa? 1 per berapa? 2 dibagi 3 tuh kurang 1/3 kan ya ke bulat. Tapi dia kebacanya bisa bersisa 2. Nah, itu saya belum paham juga nih. Kenapa Python bisa ngebacanya kayak gitu. Kalau 5 sama 8 itu udah benar. Iya kan? Sisanya yang lain emang nggak bisa dibagi 3 kan? Maksudnya bukan nggak bisa dibagi 3. Bisa ya sisanya bukan 2. Yang dalam bentuk pecahan itu masih misteri untuk saya. Nanti saya cari jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya for dan item. Ini yang di dalam kurung ini namanya apa? Kan ada list, ada dictionary, ada tuple, ada apalagi satu lagi. Dictionary, tuple, loop, boolean ya sama set. Oke. Ini masuknya apa? Tuple. Nah, coba kalau saya nulis 1 2 3 print item. Nah, keluarnya adalah 1 2 3. Nah, atau misalkan gini, 1 A, azan dulu deh. Oke. Oke. Ini yang bawah juga sama. Ini yang bawah sama. Kalau saya ketik B begini. Jadi yang lebih pendek yang mana? Yang atas. Jadi kalau misalkan mau pakai tuple, pakai for bla 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 in bla bla bla. Ya. Silakan coba dulu sambil ini azan. Kutip 1 maksudnya. Bisa. Coba kalau pribadi Number yang terakhir kan item. Coba ya. Nggak sinkron kalau kayak gitu. Kebacanya berarti
Yang terakhir. Kan item itu 1, B, sama 3. Coba kita change ininya ya. Oh, nah kalau dia number berarti berapa jumlah ya? Kalau misalkan kita tambah 5. Oh, tidak bisa dia. Ini harus di rerun ini. Yang tadi tuh sebenarnya nggak kebaca kalau dia nggak sinkron. Dia harus di rerun. Berarti oh bentar. Gak jadi deh. Dan ini udah bisa. Oke, sekarang perhatikan ya. Saya punya listnya itu isinya adalah pasangan huruf dan angka. Untuk X, Y di dalam list 1, printkan nilai X. Ini perhatikan dulu, ini saya ganti dulu gini deh, X doang. Nah, yang keluar itu apa? Ini ada 5 pasang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang makanya jangan diganti kutip. Jadi, kebacanya begini. Kenapa hurufnya doang? Koordinat. Jadi dia ngebaca X, Y, Z. Koordinat. Kalau X itu berarti yang pertama kan? Oke. Nah sekarang kita ganti coba jadi Z ya. Apa nih? Abdul. C. Jangan dong, yang sama C. Cinta. Terus habis itu E. Eka. Terus G. Gajah. Terus I. Ikan. Oke, nah sekarang kalau saya minta yang keluarnya adalah Z. Nggak apa-apa, dicobain dulu aja. Nggak ada ya. Oke. Kalau X doang. Ada. Abdul cinta Eka. Abdul siapa? Abdul cinta Eka, gajah, ikan. Oke. Jadi dia ngebaca X, Y, Z kayak koordinat. Ini yang A itu adalah X. Yang kedua, ya. Yang ketiga, oke. Lanjut masih list yang tadi. Kalau saya mintanya for X, Y, and Z in list 1, print Y. 2, 4, 6, 8, 10. Karena ini kan yang Y-nya ya? Oke. Berarti gitu. Sekarang silakan coba yang bawahnya. Coba dulu ininya nih, listnya.
Kecilan ya? Tulis dulu aja listnya. Ya. Kalau listnya mau diganti terserah, bebas. Yang penting ada 3 gitu. Cuma ada satu dong. Ya. Nggak ketemu sih jawabannya. My new list, brain X. Harusnya keluar nggak sih Win 135? Sebentar. Di tuple object is not callable. Oh. Ini. Pas dulu. Ini tuh harusnya pakai koma. Kan dia kalau ini tuple itu coba dulu ya. Oh iya. Kurang koma. Dipisahin datanya. Jangan terlupa keduanya mesti tahu gitu. Iya. Berarti dia yang awal itu dia Oke. Bisa nggak? Belum.
berarti angkanya sesuai sama huruf berapa ya? Enggak juga. Iya, X. Kan 4 A B Nah, selesai. Kalau gitu enggak. gimana ininya aja. Antara XY-nya sama dengan datanya gitu, tanda tanya. Coba lihat yang ini. Yang input 11. Iya. Ini. Berarti yang muncul gimana? Listnya yang ini listnya. Oh, silakan. X, Y. Ah, kejauhan liatnya. A2 C4 Kekecilan ini ntar dulu. E2 C4. Oh, berikan dulu. For bla bla bla. In list 1. A C E. Berarti X, Y ya? X, Y. Oh, tambahin Z deh. Kan belum diedit. X, Y, Z. Print X sama print Y. Berarti urutannya gimana nih nulisnya? Berarti A, terus habis itu A C E. A, Dulu nggak sih? A2, coba E6 dan seterusnya. A2, C4, E6, G8, I10. Jadi X, Y dulu ya. Oke. Terus habis itu kalau gini, print X, Y. Gimana berarti? Berarti A2, terus C4, terus E6, G8 ke bawah. Beda. oh ini ke samping ya. Ini ke bawah, X, terus Y. Ini ya, itu satu-satu. Ini 2. A2, C4, E. Dari sini ya. Berarti printnya Nggak muncul. Di restart coba. Restart and then run all. Ya nggak kebaca lagi, kekecilan ya. Oh nggak gini aja deh. Nih saya punya sintaksnya, listnya begini ya. Coba lihat dulu. Sebentar. Ini bukan my grade list. Ini yang tadi sih, latihan kelas sebelah. Ini berarti mata kuliah. For X, Y, Z in mata kuliah. Mata kuliahnya ada 3 ya? Oke, print X, Y, Z. Berarti nanti keluarnya gimana tulisannya? Bareng-barengan tiga-tiganya ya? Berarti, nah. Kayak gini. Kalau saya ubah satu-satu. dia memanjang ke bawah. Dia, ya. Berarti, ya, Pismat 1, X dulu nih, 3 SKS sulit. Habis itu baru Pistas 2, 3 SKS sulit. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke dictionary. Habis ini ada yang pusing. Nanti ada yang pusing di bagian while loop. While loop lumayan berat. Sebentar. Dictionary itu ditandain pakai apa? Selain titik 2 ada kurawal. Oke, terus kan kalau ini pasangannya pakai tanda kurung sama koma ya. Ini nih koma. Koma, terus di dalamnya dikurung, terus ada data apa aja gitu kalau list. Nah, kalau dictionary itu pakai ini apa nih? Titik 2. Jadi ada yang disebut dengan item, key, sama value. Item itu, ini pasangan itemnya itu ada yang dipisahin koma. Ada berapa? 3. Berarti ini ada 3 item. Terus yang disebut dengan key, kuncinya, key-nya itu yang mana?
Iya, K1, K2, K3. Value-nya nilainya adalah nilai dari key. Berarti 23, 27, 30. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya hapus D items gitu. Nggak bisa. Iya, error. Ini harus sesuai sama yang atas. Jadi dictionary-nya tuh dinamainnya apa? Nah, baru kebaca. Jadi K1 pasangannya sama 23, K2 sama 27, K3 sama 30. Nah, sekarang saya mintanya print key-nya aja. For key and value in dictionary. Oke. Ini kita. Nah. Kita kunci ya. Terus habis itu kalau value ya 23, 27, 30. Nah, ini contoh selanjutnya nih. Ini pakai list. Oh, ini contoh yang atas tadi. Udah, ini mah udah bisa. Ya, udah. Ini gampang sih kalau dictionary. Nah, ini yang lumayan. Tolong fokus. Minum dulu. Tar. Break dulu ya, sebentar aja. Ini lumayan susah. Ya, ini pakai while. Kita sampai jam berapa sih? Jam 12.40 ya? Masih lama kan? Ini jam-jam rawan ngantuk dan lapar. Iya. Oh, ini.
Oke, fokus lagi. Sekarang coba lihat di sini nih, bedanya apa nih? 2. Bedanya ada di mana? Ada ini nih, samain dulu. Oke, yang satu pakai if, yang satu while. Jadi gini, saya punya data X. X-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kayak yang tadi ya, mengevaluasi sesuatu. Jika X-nya itu kurang dari sama dengan 5, maka print nilai X sama dengan ya, X-nya 0 nanti kan, karena ini di atasnya X-nya kasih 0. Nah, tapi kalau misalkan X-nya lebih dari 5, maka print X lebih dari 5. Oke, nah ini nanti kita bahas bagian ini ya, X plus 2. Kita lihat ketika shift enter, nilai X sama dengan 0. Bener nggak? Bener nggak? Ngeprint yang mana nih? Yang if, yang atas. Kenapa? Karena yang ini nih 0 kan X-nya. Sementara benar nggak kalau 0 itu kurang dari sama dengan 5? Iya, benar. Jadi 0 itu yang atas yang mau dievaluasi itu kurang dari sama dengan 5. Makanya yang di print itu yang ini. Ya, yang atas. Nah, sekarang saya ganti. Jadi 6. Yang bawah, yang mana? X lebih dari 5. Oke. Berarti ini belum ada tanda-tanda nih. Kayak gini nih, ini mau diapain nih? Belum ada kan? Nah, sekarang kita ganti. Jadi while. Jadi while. While X, X-nya itu sama dengan 0. Nah, while itu, while X-nya itu 0 kurang dari sama dengan 5, maka print nilai X sama dengan nilai X-nya berapa gitu ya, 0. Terus habis itu X plus 2. Else, print, sama pokoknya sisanya sama. Kita run. Nah, beda. Jadi while itu dipakai untuk looping. Loop iterasi. Jadi gara-gara rumus ini, X plus 2, dia diperintah untuk mengeksekusi lagi secara otomatis X yang atas. Iya, menjabarkan. Gini, bentar dulu, X-nya sama dengan 0 dulu. Ketika X sama dengan 0, bener nggak 0 kurang dari sama dengan 5? Oke, berarti yang di print adalah yang ini kan? Oke, maka dari itu nilai X sama dengan, nah setelah itu dia mintanya X plus 2, eksekusi lagi yang sama, lakukan hal yang sama tapi ditambah 2. X berikutnya tuh 0 ditambah 2, berapa? Oke, 2 kurang dari sama dengan 5 nggak? Ya, berarti yang di print adalah masih yang ini kan? Berarti nilai X sama dengan 2. Habis itu, lakukan lagi. X-nya kan tadi 2, ditambah berapa sekarang? 4. Oke, ketika X-nya sama dengan 4, benar nggak 4 itu kurang dari atau sama dengan 5? Benar, berarti print yang mana? Yang ini, yang atas, yang di while kan. Oke, dah. Sekarang tadi X-nya berapa? 4. Oke, berikutnya. X berikutnya itu berarti 4 ditambah 2. Berapa? 6. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Enggak, berarti yang di print adalah yang bawah. Itu yang disebut dengan looping. Nah, sekarang kebayangnya begini nih, kalau dia 100. Kita cek ya. X lebih dari 100. Semuanya aja tuh sampai bawah. Iterasi, ini tuh dinamakan iterasi. Banyak banget. Ini makanya saya jangan jauh-jauh. Sedikit aja, yang penting paham. Tuh. Nah, sekarang kalau saya ganti, ininya bukan 0, tapi 2. 4.
4 doang atau 2 sama 4? 2 sama 4 terus habis itu? X lebih dari 5. Oke. Benar. Bisa ya? Oke. Sekarang coba gini. Sekarang coba 0 terus 6 terus ininya 1. Nah. Ayo. Jadi apa? Yang pertama ketika X-nya 0. Berarti bener kan? Ya, nilai X sama dengan 0. Habis itu ketika X-nya 1. Berurutan kan terus. Oke, kita run ya. Kenapa dia nilai X sama dengan 6? Iya, ini berarti saat X-nya 5 kan? Iya. 6 itu masuk karena di sini rumusnya kurang dari sama dengan 6. Kecuali saya ganti kurang dari 6. Berarti yang masuk cuman 5. Itu. Ya. Paham kan bedanya while sama if ya? Jadi sebenarnya ini nggak kebaca kalau mau pakai if doang. Ini tetap jawabannya sama. Jadi nggak usah. Nah, kalau untuk while itu bisa dipakai bawahnya rumus tambahan. Rumusnya macam-macam. Boleh kayak gini nih. Misal ya, 2x plus 1. Kita coba. 2 dikali x. Ya, bisa kan? Dieksekusi sama dia. 2x plus 1 itu maksudnya apa? Misalkan 0. X-nya 0 nih, berarti X berikutnya berapa? 1. Kenapa 1? 2 kali 0, 0 ditambah 1. Kalau X-nya 1, kenapa 3? Gitu, iterasi ini. Yang masih bingung, agak lama nggak apa-apa. Nanti kan ngerjain lagi ya, dipikir-pikirin lagi. Pokoknya ini bisa dimacem-macemin. Misalkan gini, 2 dikali X dikurangi 1. Karena minusnya nanti banyak. Iya kan orang itu yang kurang dari 6 semua. Iya kan? Nah, tapi kebaca ini datanya banyak banget nih kalau berubah warna kayak begini dia. Terus. Ini harus di-run dulu nih. Tadi sampai mana ya? Kok jadi begini? Oh ini ya. Oke. Nah sekarang ada lagi yang beda. Ini lebih susah. Silakan dicoba dulu ah. Coba terus tebak kenapa bisa kayak gitu.
Ki, siangnya kuliahnya mau gimana? Sore. Yang lain lanjut. Di Rifki kelasnya cuma berdua doang soalnya. Hah? Kenapa? Ya, di mana? Ya, pas sama tasnya. Kapan? Hari apa? Oh, di grup. Kapan hilangnya katanya? Oh, abis kuliah. Abis kuliah di sini. Oh. Tadi juga dia nggak masuk sih. Masih ngedrop. Iya. Jahat banget ya orang ya. Yang nyolongnya di masjid masih aja dicolong. Aneh banget. Hah? Iya makanya jahat banget gitu orang. Ih. Saya jangan menodai tempat ibadah gitu, kalau mau nyolong ya udah di tempat lain. Masa di masjid nyolong gitu kan? Aneh banget kan? Maksudnya dosanya tuh kayaknya kalau nyolong di masjid tuh kayaknya instan gitu. Parah banget. Ya kan ini batasnya. Tapi bisa dihubungin kan maksudnya? Nanti coba sekarang lagi praktik kamera. Oh iya. Nanti coba saya tanya. Iya. Gimana yang break? Nol dua empat. Ah, maksudnya gimana tuh? Istirahat. Wah, nih X-nya tuh ada 0 nih. Kan 0 kurang dari 5. Nah, tapi jika X-nya sama dengan 5, dia break. Break itu artinya break. Berhenti ya, bukan break ya. Kalau break itu batu bata. Jadi kalau break itu berhenti. Hah? Break itu untuk berhenti, stop. Stop iterasinya. Nah, print X plus 2-nya maksudnya apa? Itu rumusnya. Hah? Rumusnya. Rumusnya yang mana? Yang while. Ya, iterasi ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, berarti 0 tambah 2. 2. Terus habis itu? Oke. Nah, kenapa ada break? Tar. Ini kita hilangin breaknya ya. Nggak bisa, ini di rerun lagi ya. Kita coba. Mana sih? Ini ya? Masih sama ya? Oh ya, oke. Berarti kurang dari 5. Sebentar, saya kasih breaknya berarti jangan yang kurang dari 5 dong. Yes.
Berarti kalau sama dengan 3. 4. Nah, maksudnya ada fungsi break itu, jadi kita tahu walaupun dia perintahnya sampai kurang dari 5, tapi dia di breaknya di 4, ya kan? Jadi ketika udah nyampe 4, X-nya udah nggak bisa di run lagi kan? Udah break, berhenti. Oke, 0. Nah, kapan dia menyentuh 4? Ketika X berapa? Kapan dia menyentuh X sama dengan 4? 6. Coba, kenapa yang di printnya cuma 0 plus 2? Jika X sama dengan 4, Kenapa 3 nggak ada? karena dia bukan rumus. Bukan rumus. Kan gini, Bu. Kan pas X-nya sama dengan 0, selanjutnya itu 2 kan? Oke, sebab itu maka di print 2. Nah, setelah itu 2 ditambah 2 berapa? 4. Nah, nggak bisa di enter karena udah di break pas di 4 gitu. Coba kalau misalkan ini jadi 6. 6, terus ininya jadi 5 misal ya. Nah, muncul 4 karena kan berhentinya di 5 kan? Iya. Oke. Sekarang kalau begini, yang bawah. Iya, kalau ini nggak ngaruh. Kita jadiin berapa? 5 aja ya. 5. 0 sampai 34. Mulainya dari 1. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4. ya, sampai 4 ya. Kenapa 5-nya nggak masuk padahal kurang dari 6? Ada di break. Ya, di stop. Diputus nih. If. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum. Masih bisa. Nah, sekarang ada yang disebut dengan range generator. Nah, ini boleh ya, ini number atau ininya juga number. In range antara 0, 11, 2. 0, 11, 2. Jadi dia apa aja tuh? Ngeprint berapa aja? Selain itu Tuh selain apa? Mulai dari 0. Dari 0 di bawah 11 itu baru lipatan 2 ya. Coba diganti. Jadi ada 3 angka. Angkanya tuh random nih. Terus ditulis fungsinya range. Range generator itu pakainya range dalam kurung apa gitu. Nah, nanti dia akan mengurutkan dirinya sendiri, tapi yang paling atas itu nggak di-include-kan. Kayak kemarin yang stop, start, stop, step. Ya, ini hampir mirip ini. Berarti misalkan 20 lah. Berarti 0 sampai 18 kan itu lipatan 2. ini Tambah 2. berapa step? 2. Kalau diganti jadi 4? 20-nya nggak masuk ya? Ya, start, stop, step. Oke. Sekarang mulai dari udah bisa ini mah. Ya. Yang mana? Kalau range generator itu dia keluarin semua kan. Jadi gini loh. Kalau yang string itu harus ada stringnya dulu. Huruf apa gitu. Kalau ini langsung dia keluarin. Terus enggak, ini angka semua.
Number soalnya dia. Terus habis itu, nih yang ini ya. Range-nya 0, 11, 2. Berarti 0 sampai berapa? 10 ya? Tapi diloncat 2. Berarti yang keluar 0, 2, 4, 6, 8. Oke. Oh iya 10, karena kan 2, stepnya 2. Oke. List range 0, 11, 4. Coba gimana tuh? Ini Bu yang terbaru. Irisan yang mana? Ngikutin yang bawah atau ingat kalau Python itu ngebaca komen yang paling baru atau yang paling bawah. Berarti kalau ini saya pisah, sebentar. Ya, nggak bawa charger lagi. Sama sih Bu, juga sih. Ini menandakan kita harus enggak. Bentar dulu. Range 0, 11. Ini nggak bisa ya kalau range doang ya? Oke. Tadi gimana ya bawahnya? List. Buka kurung. Gini. Enggak ada sama dengan Langsung kurung lah. Banyak kan? Dia berubah jadi list ya. Datanya jadi list sama kayak yang ya mana tadi? Ini ya. Nah ini. Nah ini ke bawah dia di printnya. Number itu kan ke bawah. Nah sekarang kalau list atau tuple, misalkan ini diganti ke samping. Kalau jadi tuple, kurung biasa ya. Kalau jadi dictionary bisa nggak? Dictionary gini aja. Nggak bisa, karena dia harus ada key sama value. Ya. Berarti bisa tuple sama list. Oke. Ya. Apa? Ke atas. Udah. Ini di ini ya. Ya. Ya udah berarti tar dulu. Kita sampai jam berapa sih? 12. Oh, dikirain sampai jam 1. Enggak ya? Ya udah berarti keluar duluan kalau kayak gitu ya. Oke.